Oke, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi yaitu tentang bagaimana caranya urutkan data respon pada Google Form. Jadi bagi rekan-rekan yang sering menggunakan Google Form untuk tes ataupun kuesioner, nah sekarang bagaimana caranya mengurutkan? Tonton sampai habis video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya rekan-rekan bisa membantu untuk membangun channel ini, dan tentunya aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, langsung saja rekan-rekan ya. Di sini saya sudah langsung buka untuk data Google Form di Google Drive. Nah, silakan nanti teman-teman langsung bisa akses Google Form-nya. Nah, di sini saya akan berikan misalnya untuk pemberian tes online menggunakan Google Form. Jadi misalnya di sini saya memberikan penilaian tengah semester. Nah, kita coba dulu ya. Kita buka. Jadi saya sudah langsung akses di sini formnya dari Google Drive. Nah, seperti ini. Nah, sekarang dari data respon ini bagaimana caranya mengurutkan data. Misalnya di sini saya sudah jadikan satu ya, misalnya ada 3 kelas untuk pengisian Google Form ini. Nanti kita akan urutkan data dari kelas, misalnya ini untuk kelas 7 ya, kelas 7 1, 72, 73, dan diurutkan dari nomor urut 1 sampai nomor urut yang terakhir seperti itu. Oke, nah lanjut kita langsung masuk lagi ke halaman Google Form-nya ya di sini. Nah, lanjut kita ekspor dulu ya hasilnya. Jadi nantinya ekspor ini akan masuk ke Google Sheet atau rekan-rekan atau sahabat Kata Tutor bisa download dalam bentuk XLS. Nanti bisa dibuka di aplikasi spreadsheet, contohnya adalah Microsoft Excel. Oke, saya sekarang ekspor dulu untuk data responnya. Di sini ada 56 responden. Nah, sekarang kita pilih. Nah, ini untuk yang ekspornya ya. Nah, ini sekarang kita ekspor, yaitu bagian pojok kanan atas ini ada seperti spreadsheet. Nah, view response in sheet. Oke, kita klik. Nah, sebelumnya saya sudah buatkan ya untuk pendataannya. Nah, saya ulang dulu. Nah, ini data yang pertama. Jadi datanya bercampur antara kelas 71 sampai dengan 73 seperti ini. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengurutkan. Oke. Kita gunakan fasilitas atau fitur filter dulu ya. Kita filter dulu dari per kelasnya, kemudian setelah itu kita urutkan nomor urutnya. Oke. Jadi ini sebenarnya fiturnya sudah ada di aplikasi spreadsheet juga ya, contohnya pada Excel. Nah, kita pilih di bagian kanan. Jadi ini tampilan dari sheet-nya untuk hasil respon tes online. Nah, selanjutnya kita akan urutkan. Nah, misalnya di sini kita cari dulu untuk fiturnya, yaitu namanya adalah filter. Filter itu berada di bagian kanan ya. Jadi ini di bagian menunya di sini. Nah, ini seperti saringan. Nah, ini filter. Oke, create filter, kita klik di sini. Nah, tanda aktif. Jadi ini sudah berwarna hijau artinya aktif, dan di sini juga sudah ada seperti filternya ya. Nah, jika kita lihat jadi perbagian ini. Nah, sekarang bagaimana mengurutkan? Nah, supaya lebih gampang kita urutkan dulu dari kelasnya dulu. Kita ambil dari kelas. Oke. Ingat, pertama kita aktifkan filter dulu ya. Kita dari kelas, kemudian pilih kelas di sini, kita klik. Oke, saya perbesar dulu. Baik, kita pilih kelas, kita klik. Nah, di sini ini artinya semua kelas sudah terdata langsung ya. Sekarang kita hanya pilih dulu dari satu kelas saja dari 3 kelas yang terdata. Jadi kita hilangkan centangnya. Nah, kita mulai dari kelas 71. Kita oke. Sehingga yang muncul ini adalah data dari kelas 71. Ya. Nah, ini kemudian karena data saya sudah sebelumnya saya sudah sort. Nah, sekarang saya akan sort ulang lagi.
Nah, bagaimana caranya supaya berurut seperti ini? Nah, itu kita cari di bagian nomor urut. Nah, supaya lebih gampang ya dalam memberikan penilaian, misalnya nomor urut 1 berapa nilainya sampai dengan nomor urut 20 seperti itu. Nah, tadi kita sudah pilih kelas, sekarang kita lanjut ke bagian nomor absen. Nah, di bagian ini kita langsung urutkan, yaitu dengan memilih menu sort. Ya, A sampai Z jadinya dari yang kecil ke besar. Kemudian yang set A ini jadi yang besar ke kecil. Nah, kita coba dulu kalau sort A to Z. Nah, ini berurut dari nomor urut yang kecil sampai nomor urut yang besar. Jadi ini cocok misalnya untuk rekan-rekan yang ingin menginput datanya ya. Jadi kita menginput data ke form penilaiannya. Nah, bagusnya seperti ini, kita urutkan dari nomor urut 1, absen 1 sampai dengan absen yang terakhir. Nah, jika ini diurutkan dari Z ke A, ini sebenarnya sama seperti di Excel ya rekan-rekan ya. Nah, dari nomor urut besar ke kecil. Nah, tapi yang secara yang paling banyak kan kita harus gunakan dari yang kecil dulu ke besar untuk memudahkan penginputan penilaian seperti itu. Oke. Nah, jadi ini datanya sudah berurut dari nomor urut 1, jadi kita tinggal memasukkan skor siswa berapa nilainya. Ya. Begitu juga untuk kelas yang lain, kita tinggal ganti kelasnya di bagian sini. Ini sudah aktif filternya. Kita centang kelas 72 sekarang, kemudian kita OK. Nah, itu juga sama, lanjut ke nomor absen, kita sort A set. Nah, ini sebelumnya sebenarnya tidak berurut seperti ini ya, tapi saya sudah pada waktu sebelumnya juga saya sudah urutkan terlebih dahulu, sebenarnya sudah pernah dibuka itu intinya ya. Jadi otomatis sudah di sort. Oke. Nah, begitu juga kelas yang lain. Nah, ini juga sudah terurut untuk skornya sesuai dengan nama siswa, skor, nomor absennya. Jadi rekan-rekan tidak akan mengalami kendala dalam menginput penilaiannya seperti itu. Nah, begitu juga untuk kelas yang terakhir, U3. Jadi kita ingat untuk menghilangkan centang di kelas sebelumnya. Kita OK, kemudian kita sort lagi, ya, sort A to Z. Nah, ini juga sudah. Jadi jika rekan-rekan perhatikan, ini juga sudah berurut seperti itu. Nah, itulah bagaimana caranya untuk mengurutkan. Nah, sekarang jika ingin dalam bentuk Excel, nah ini juga datanya kita bisa urutkan di Excel. Misalnya karena ingin kerja di rumah secara offline, nah kita download dulu filenya ini. Itu dengan cara memilih menu pada bagian menu bar ya. Di sini ada file, kita pilih file, kemudian cari download. Nah, supaya bisa dibuka di Excel, kita pilih Microsoft Excel dalam bentuk format file yaitu XLSX. Oke, kita klik. Nah, ini datanya sudah terdownload, kemudian kita open. Nah, jadi itu kalau tadi diurutkan secara online langsung ke menggunakan Google Sheet. Nah, sekarang kita mengurutkan dengan menggunakan Microsoft Excel seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama rekan-rekan ya. Nah, ini datanya sudah diurutkan tadi ya. Nah, jika ingin mengurutkan secara manual, kita pilih di bagian menu sort and filter di bagian home. Ya. Kebetulan yang saya gunakan adalah Excel untuk Office yang 2007, nanti bisa disesuaikan ya. Di home, nah ini dia ada di bagian group editing, yaitu sort and filter. Kita pilih di bagian filter. Oh, ini sudah aktif filternya. Nah, jika belum aktif filternya akan seperti ini rekan-rekan. Oke. Nah, sekarang kita pilih filter dulu. Sama seperti di Google Sheet ya. Pilih filter. Oke. Sekarang kita gunakan acuan adalah di kelas. Nah, ini tandanya yang sudah aktif, bisa rekan-rekan lihat di bagian-bagiannya di per kolomnya ya. Nah, kita gunakan kelas, kita pilih di sini. Kemudian ini kita select all-nya kita matikan, kita pilih kelasnya. Jadi sama dengan di Google Sheet. Jadi rekan-rekan bisa gunakan Google Sheet ataukah menggunakan secara offline yaitu menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini yang kita sort small to large. Nah, ini juga sudah diurutkan seperti itu. Ya, begitu juga dengan kelas lain. Nah, ini centangnya kita hilangkan yang kelas sebelumnya. Nah, ini juga sudah, kita juga klik di sini bagian nomor absen, kita sort small to large. Nah, ini juga sudah ya berurut nomor absennya. Oke. Nah, begitu juga dengan kelas yang terakhir. Oke.
ya. Jadi sudah rapi ya datanya. Baik, itulah bagaimana caranya mengurutkan data respon dari Google Form. Jadi menggunakan secara online dengan Google Sheet atau dengan offline menggunakan Microsoft Excel. Caranya sangat mudah dan tentunya selamat mencoba bagi rekan-rekan. Semoga informasi ini bisa membantu dalam penginputan penilaian. Dan akhir kata, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, supaya rekan-rekan bisa membantu untuk membangun channel ini, dan tentunya aktifkan loncengnya supaya nantinya kalian tidak akan pernah ketinggalan informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.